Selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita mengenai step awal saya memulai membuat channel di YouTube teman-teman. Jadi kebetulan saya mendapatkan rekomendasi dari teman-teman di sekitar. Kebetulan teman-teman saya kebanyakan YouTuber. Jadi mereka mulai mengajak saya dan mengajari saya bagaimana cara saya membuat channel YouTube, kemudian bagaimana cara saya membuat video, mulai tahap mengambil video, edit, dan kemudian posting di YouTube channel. Sebenarnya terbilang kita tidak mengeluarkan biaya, hanya bermodalkan handphone seperti ini. Dimanapun kita berada kita bisa membuat video dan juga kita posting di YouTube channel kita. Jadi tidak memerlukan biaya yang begitu banyak, tinggal kita mengambil video kemudian kita bisa posting di YouTube channel kita. Tapi yang pertama yang membuat saya begitu kaget dan merasa bahwa ini adalah satu pelajaran yang mungkin saya belum pernah dapat sebelumnya, bahwa selama ini saya berbicara mungkin di depan teman-teman secara empat mata seperti itu. Sekarang saya mencoba melatih diri untuk berbicara di depan kamera. Ini yang agak sulit teman-teman. Saya merasa bahwa ini seperti agak lucu dan memang awal mula ya saya kehilangan konsentrasi karena sedikit harus ekstra untuk berpikir lebih teliti dalam memberikan materi di YouTube channel itu. Jadi, namun seiring mencoba kurang lebih sekitar 5 atau 10 kali saya menghafal materi, kemudian saya mencoba konsentrasi dan memaparkan di depan kamera. Hasilnya meskipun tidak sempurna seperti saat ini, tapi sekurang-kurangnya ini bisa membuat saya terus belajar. Hasilnya adalah ini semua nanti tergantung dari penilaian teman-teman semua, dan saya kira nanti kedepannya saya masih bisa untuk belajar konsentrasi, belajar materi. Meskipun sebenarnya kita sudah memiliki materi yang cukup, namun berbicara di handphone ini terkadang kita lupa materi yang ingin kita sampaikan teman-teman itu. Saya mencoba untuk menghafal materi yang ingin saya sampaikan di depan handphone ini teman-teman. Jadi saya coba belajar, hafal, kemudian saya coba memaparkan, tapi kurang lebih baru setengah materi saya sudah lupa alur cerita materi itu sendiri teman-teman. Jadi memang sangat luar biasa kalau kita berbicara di depan kamera, itu seperti beda dengan kalau kita berbicara dengan teman-teman. Kita duduk cerita, kemudian kita tertawa. Kalau di depan kamera, kalau belum terbiasa ya sulit, karena ya gimana kita mau nggak bisa ngajak tertawa. Tapi saya lihat dari para YouTubers senior, mereka bisa tertawa di depan kamera seolah-olah kamera ini adalah penonton yang dia ingin sampaikan materi ini, kemudian dia bisa tertawa, ekspresi dia tertawa dan dia menyampaikan materi itu sangat masuk teman-teman. Itu yang luar biasa dari itu. Ya, saya sebagai YouTubers pemula yang baru buat channel 2 hari yang lalu, memang meskipun apa yang saya sampaikan tidak sempurna, ya saya harus tetap percaya diri, dan memang kita semua orang harus kita percaya diri dulu, nanti baru orang lain, kan seperti itu. Kalau kita nggak bisa mempercayai diri kita sendiri, siapa
ya bagaimana orang lain bisa mempercayai kita, kan begitu. Terkadang orang punya kemampuan yang begitu besar, tapi karena mereka tidak punya kepercayaan diri penuh terhadap diri mereka sendiri. Dalam hal ini komunikasi di depan publik, di komunikasi di handphone. Bayangkan teman-teman, ini kita baru bicara di depan handphone. Bagaimana kalau nanti berbicara di depan masyarakat yang begitu banyak? Seperti apa? Kita bisa gemetar dingin itu kayaknya. Ini di depan handphone yang kita bisa bicara apa saja, di mana saja kita bisa cari di tempat yang paling tertutup di dalam kamar malam hari. Itu saja masih gemetar teman-teman. Saya sudah mencoba semua itu. Saya awal mencobanya, saya kira mungkin karena saya didengar oleh tetangga yang bahasa yang kurang menarik, kemudian harus tetangga mendengar. Akhirnya saya coba untuk cari tempat yang sepi, betul-betul saya sendiri, jauh dari kebisingan, gangguan anak-anak, tetangga dan sebagainya. Tapi itu pun masih tidak bisa untuk konsentrasi. Jadi memang untuk mengalihkan konsentrasi kita ini sebenarnya itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan orang-orang di sekitar. Kalau kita berbicara, otomatis yang pertama kita harus mengetahui pokok persoalan atau materi, ya. Karena orang biasanya bilang materi. Jadi kita harus sudah mengetahui materi yang ingin disampaikan. Memang betul itu yang sangat penting teman-teman. Kalau kita mau berbicara, yang pertama kita harus menguasai materi. Kemudian nanti kita bisa tulis supaya membantu kita dalam penyampaian materi itu. Mungkin kadang kita kalau lupa, ya kita bisa melihat di catatan notebook kita bisa melihat, oh seperti ini. Sebenarnya kita hanya mencatat poin-poinnya saja, nanti baru kita akan menjabarkan setiap poin materi yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Jadi sebagai seorang YouTubers pemula, saya bisa merasakan bahwa ada kesulitan juga pada saat kita berbicara di depan handphone. Namun yang menjadi menarik di sini adalah kita dituntut untuk belajar berkomunikasi di depan kamera, seperti suatu pelajaran yang tidak terlihat secara kasat mata, namun memang itu sedikit demi sedikit mengajarkan kita atau melatih kita untuk berbicara di depan umum, di depan kamera, dan kita melatih konsentrasi kita pada setiap permasalahan atau setiap masalah yang ingin kita sampaikan. Kita selalu konsentrasi dalam penyampaian itu. Jadi baik, terima kasih teman-teman semua dimanapun kalian berada, terutama para YouTubers pemula. Mari kita sama-sama belajar, terus belajar, luangkan waktu untuk berbicara di depan kamera, belajar materi yang ingin teman-teman sampaikan. Tips dari saya adalah teman-teman relax saja, jangan sampai terbeban dengan apa yang teman-teman ingin bawakan di depan kamera. Jadi terkadang itu yang membuat kita sedikit nervous. Jadi anggap aja bahwa kita sedang mencoba melatih diri untuk berbicara, seperti itu. Oke, sekian informasi dari saya. Terima kasih banyak. Salam